Bagaimana caranya skakmat seperti ini bisa terjadi? Kita akan belajar langsung dari sang maestro Jose Raul Capablanca. Game ini terjadi pada tahun 1920 pada pertandingan simultan antara Capablanca melawan M. Cole. Capablanca sebagai putih memulai dengan D4, dijawab D5, dan Capablanca memainkan langkah yang tidak biasa, E3. Hitam mengembangkan kuda F6 dan Capablanca mengembangkan gajah D3. Setelah itu, gajah G4, serangan frontal yang langsung menyerang menteri. Capablanca menutup dengan kuda E2. Setelah itu, E6. Hitam bersiap mengembangkan gajah petak gelap. Kemudian, Capablanca mengamankan rajanya. Gajah E7, lalu kuda ke E2, dan di sini hitam juga mengamankan raja. Selanjutnya, Capablanca mendorong F3, menyerang gajah dan juga bersiap mendukung dorongan pion E. Gajah ini dipaksa mundur ke H5. Selanjutnya, Capablanca mendorong E4. Lalu, terjadilah pertukaran pion. Kuda makan pion dan kuda ke D5. Selanjutnya, Jose Raul Capablanca mendorong C3, mencegah petak B4 ditempati oleh kuda, dan pada posisi ini pion C6 didorong oleh hitam. Kemudian Capablanca mengembangkan gajah petak gelap ke D2, lalu hitam juga mengembangkan kuda D7. Selanjutnya Capablanca mulai menyerang. Pion F4. Dan di sini hitam memainkan gajah pukul kuda dan gajah diambil dengan menteri. Sampai di sini posisi kedua pemain cukup seimbang. Dan hitam ternyata memainkan langkah benteng E8. Langkah ini adalah sebuah kesalahan karena telah menghilangkan penjagaan pada pion F. Capablanca mengambil kesempatan untuk membawa benteng A ke E1. Setelah itu, hitam memainkan langkah yang cukup natural, kuda ke F6. Di posisi ini, Capablanca memainkan kuda G5, memprovokasi hitam untuk mengusir kuda, dan hal itu terjadi. Pada langkah selanjutnya, Capablanca membuat pengorbanan kuda yang langsung menyerang menteri. Kalau raja mengambil kuda, maka ini adalah skakmat dalam 5 langkah yang dimulai dengan menteri E6 skak. Raja dipaksa pindah ke F8. Setelah itu, gajah G6, ancaman skakmat pada petak F7. Kuda E5 mencoba untuk melindungi petak F7, akan dibalas dengan benteng makan kuda. Ancaman skakmat belum juga hilang. Menteri bisa ke D5, akan tetapi benteng makan menteri, dan setelah pion makan benteng, menteri F7, skakmat tidak terhindarkan. Olehnya itu, pada posisi ini, hitam melarikan menteri ke C7. Namun hal ini memberikan kesempatan kepada Capablanca untuk mengambil pion E6. Kemudian,
Hitam menarik mundur gajah ke F8, mengancam menteri. Hitam juga menawarkan menteri ditukar dengan 2 benteng. Akan tetapi, Capablanca tentu saja tidak tertarik. Dia melihat potensi skakmat dalam 3 langkah. Capablanca langsung memainkan kuda H6, double skak. Gajah juga menyerang petak H7. Hal ini memaksa raja pindah ke H8. Setelah itu, pengorbanan menteri yang sangat luar biasa. Menteri G8, skak. Raja tentu saja tidak bisa mengambil menteri karena dilindungi oleh kuda. Hal ini memaksa kuda makan menteri. Akan tetapi, dengan kuda F7, maka ini adalah smother mate. Kerjasama yang luar biasa antara gajah, menteri, dan juga kuda. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Jangan lupa untuk request. Salam, Jens Lunasimus.